Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Nur Afia dengan NPM 211000081, kelas B, mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang kasus yang saya bawa untuk tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Mohon diperhatikan ya. Definisi korupsi menurut perspektif hukum. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ke-30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang terakhir, gratifikasi. Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 JOB, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar. 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. Dan yang terakhir, saksi yang membuka identitas pelapor. Kronologi kasus. Dalam surat dakwaan, Ramadan diketahui lama bertugas di PN Jakarta Selatan, sehingga dia memiliki jaringan luas dan dapat berhubungan dengan majelis hakim yang bertugas di Panitera Negeri Jakarta Selatan, termasuk Hakim R. Iswahyu Widodo dan Irwan. Adapun perkara yang dimaksud ialah mengenai gugatan perdata yang diajukan CV Citra Lentera Mandiri atau CLM ke Panitera Negeri Jakarta Selatan terkait perjanjian akuisisi dengan PT Asia Pacific Mining Resource atau APMR. Perjanjian akuisisi itu dianggap tidak sah karena ditandatangani William J. Van Dongen yang bukan direktur PT APMR. Dalam pertemuan itu, Hakim Irwan sempat menanyakan jumlah uang yang akan diterimanya. Ramadan pun menyebut jumlahnya 150 juta dan akan ada uang 500 juta di saat putusan akhir. Uang sebesar 500 juta untuk Hakim Iswahyu dan Irwan kemudian diserahkan 2 hari sebelum putusan akhir. Uang itu ditukar dalam bentuk dolar Singapura sebesar dolar Singapura 47 dolar Singapura 47.000 dolar Singapura. Namun, belum sempat diserahkan kepada kedua hakim, Ramadan dan Arif, diciduk KPK. Tertangkapnya panitera pengganti berinisial R di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwasannya inisial R yang merupakan pegawai panitera pengganti tertangkap di ruangannya, namun Made belum bisa menjelaskan R tertangkap terkait kasus apa. Tetapi KPK menyegel satu buah mobil milik R yang berada di parkiran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Klasifikasi hukumnya korupsi, kejahatan pidana. Pendapat saya terhadap hukuman panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya setuju terhadap hukuman yang divonis selama 4 tahun 6 bulan oleh panitera pengganti Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan.
Karena menurut saya kasus ini sudah melanggar 3 pasal sekaligus, yaitu pasal 12 huruf C Undang-Undang, pasal 5 ayat 1 KUHP, Jungto, dan pasal 64 ayat 1 KUHP. Terima kasih, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Dah, teman-teman.